Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita akan menikmati ibadah kita. Mari kita persiapkan diri kita, lepaskan segala aktivitas, kita duduk diam dan kita mematikan notifikasi kita, handphone, gadget-gadget, kita persiapkan dan kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terutama kita mendengarkan juga akan firman Tuhan, pesan firman Tuhan, dan bisa membangun. Sehingga hari-hari ke depan kita bisa menjalaninya dengan penuh iman. Dan jangan lupa subscribe YouTube kita dan juga follow IG kita dan ikuti juga kegiatan-kegiatan IDM meskipun kita secara online tidak ada yang membatasi kita. Luar biasa karunia dan hikmat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kita ada dalam lindungan Tuhan. Kita mengawali tahun 2021 semua karena kemurahan Tuhan. Dan untuk itu kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan kami mengucap syukur sore hari ini. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan namamu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan penyembahan kami, pujian kami semakin berkenan kepada Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Layakan kami untuk menaikkan pujian kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, manis kau dengar Tuhan. Setiap kehidupan kita datang kepada Tuhan karena kita mau semuanya manis di mata Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita angkat pujian, kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita lebih lagi memuji Tuhan, kita lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Sebab kita bersuka hanya di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Karena firman Tuhan menguatkan kita saat kita berjalan. Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Saat kita dalam kesesakan, Tuhan ada
bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu takut akan dunia ini. Kita hanya perlu hormati Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan mengikuti kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita imani pujian ini, kita katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus menolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari bersama kita katakan, Kau lebih
penolong yang setia. Shalom, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru, hari yang baru yang Tuhan sudah berikan buat kami. Minggu kedua di bulan Januari Tuhan, kami ucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan belajar, kami akan menerima akan sabda firman-Mu. Urapi kami dimanapun kami berada, di media apapun kami melihat dan beribadah sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki Sabtu yang kedua di bulan Januari. Kita akan melanjutkan pelajaran kita New Message in the New Year. Ya, Sabtu yang lalu kita sudah membahas beberapa hal. Kalau saudara yang belum menyaksikan, bisa di channel YouTube kami IDM GBPS Jemaat Sawahan, bisa melihat yang Sabtu yang lalu. Kita akan melanjutkan New Year Message Part 2. Jadi saya akan meringkas yang pertama. Kita membahas tentang kita adalah makhluk rohani, di mana di dalam kita ada dua dimensi, yaitu dimensi rohani dan jasmani. Di minggu yang lalu kita juga membahas tentang tujuan baru, new purpose, jadi new goal. Bagaimana membuat satu tujuan yang baru, menentukan tujuan yang baru. Dan yang kedua, bagaimana punya rencana yang baru, bahwa rencana kita merencanakan itu juga kehendak Tuhan. Jadi yang kedua. Dan hari ini kita mau membahas yang ketiga, yaitu tentang bagaimana kita menyikapi tahun yang baru ini dengan hal-hal yang baru. Yang ketiga, kita belajar tentang melihat ke dalam diri kita, yaitu look inside us. Setelah kita punya tujuan yang baru, kita punya rencana baru, kita kembali kepada diri kita. Sebelum seseorang petani menanam, dia sudah menentukan jenis pohon apa yang ingin dia hasilkan. Sehingga waktu pohon itu masih berbentuk benih sekalipun, penanam sudah tahu hasil akhirnya. Ya, hari-hari ini banyak orang bercocok tanam. Kita di rumah ada sayur mayur dan beberapa pohon yang sedang kita tanam dan yang akan kita tanam. Dan saya punya 10 cemara yang akan kita persiapkan untuk ditanam, karena dekorasi yang Natal lalu kita membeli 10 cemara. Dan saya harapkan tahun depan kita bisa tetap pakai cemara itu untuk dekorasi Natal kita. Ya, berkaitan dengan tujuan hidup, kita biasanya bukan berada di posisi penanam, tetapi biasanya kita di posisi benih. Jadi kita melihatnya dari dua perspektif yang berbeda. Kita sebagai penanam atau kita sebagai benih. Nah, tadi kalau petani, dia sebagai penanam. Nah, posisi kita adalah sebagai penanam. Nah, hari ini kita belum melihat kita apa yang terjadi 10 atau 20 tahun ke depan. Kita bisa berencana dan berharap, tapi hasilnya mungkin belum tahu tergantung dari perjalanan kita. Ya, tapi janji firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 16 ayat yang ketiga, kita baca ya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkan perbuatanmu, maka terlaksana segala rencanamu. Tentu saja kepada Tuhan. Kita baca lagi. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Luar biasa, janji firman Tuhan. Penulis kitab Kejadian mencatat Allah memberkati manusia setelah dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kita baca lagi. Kita mau belajar banyak hal tentang firman Tuhan.
Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pada waktu itu setelah diciptakan, belum ada perkantoran di mana manusia bisa bekerja, meniti karir atau mendapatkan gaji. Belum ada TV untuk bisa menonton atau menghibur mereka. Belum ada perpustakaan, universitas, internet, Google. Belum ada penemuan listrik oleh Thomas Alva Edison atau handphone Apple oleh Steve Jobs, Bill Gates, dan lainnya. Pada waktu itu manusia hanya memiliki apa? Tuhan, diri sendiri, sesamanya yaitu Hawa, dan taman di mana Tuhan menempatkan mereka. Artinya apa? Kita tidak perlu menunggu sampai meraih posisi teratas dalam karir. Punya kekayaan yang banyak, punya gadget tercanggih, ataupun pendidikan tertinggi. Tetapi hanya dengan memiliki Tuhan, diri kita dan sesama dan lingkungan di mana kita berada, kita tetap bisa hidup kok. Jadi jangan khawatir dengan apapun juga. Kita tetap bisa menghidupi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita tidak dapat ditemukan ketika kita terus melihat keluar. Artinya nggak terima dengan kondisi kita gitu loh. Terus membandingkan diri dengan orang lain. Terus mengeluh. Saya pernah mengkhotbahkan pada waktu bangsa Israel itu mengeluh, maka keluar ular-ular tedung menggigit mereka. Tapi Musa atas perintah Tuhan mendirikan ular tembaga. Itu melambangkan kasih Kristus. Jangan sampai kita hanya melihat keluar, terus membandingkan diri kita dengan luar. Terus mengeluh terus. Gitu. Ya. Dan dalam hukum yang kedua, kita baca Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Kita terima diri kita sendiri. Tadi poin yang ketiga dikatakan apa? Bagaimana kita melihat ke dalam diri kita, look inside us. Jadi sebelum kita berkembang, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Nah, kasihlah diri kita sendiri, nggak salah kok. Itu merupakan perintah Tuhan. Sebelum kita mengasihi orang lain, kita mengasihi diri sendiri. Nah, tujuan hidup kita bisa kita temukan dan hidupi ketika kita melihat ke dalam diri kita. Mengembangkan potensi kita, bersyukur atas berkat Tuhan, dan mengerjakan apa yang ada di tangan kita dengan maksimal. Look inside us. Lihat diri kita. Kasihi diri kita. Nggak harus kita membandingkan dan mengeluh. Dan komplain terus. Look inside us. Lihat potensi kita. Apa rencana Tuhan dalam diri kita. Oke, kita lanjutkan. Bagian yang keempat. Tadi ketiga melihat diri kita. Yang keempat adalah menikmati proses. Setelah kita punya tujuan, kita punya rencana, dan kita melihat diri kita, mari kita nikmati proses perjalanannya. Segala sesuatu di dunia ini perlu proses. Tapi ketika kita bicara tentang tujuan hidup, kita cenderung ingin memenuhinya dengan cepat dan mudah. Kayak mie instan. Jadi mau cepat, mudah. Ketika kita ketemu orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil, kita hanya melihat kulitnya, di luarnya dia sudah berhasil. Tapi di belakangnya, proses yang mereka jalani itu nggak mudah. Coba cari seseorang, mungkin idola saudara, pengusaha sukses atau trendsetter. Di belakangnya apa? Perjuangan. Contoh dalam Alkitab adalah Yusuf. Sabtu yang lalu kita sudah membahas Yusuf, bagaimana dia merencanakan untuk bisa mendapatkan makanan 7 tahun. Nah, di contoh Yusuf ini juga dia, bagaimana dia ditempa, dipersiapkan untuk menjadi Perdana Menteri. Perjalanannya panjang.
Dari yang terkecil, dia mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya. Dia punya tanggung jawab. Setelah itu dia harus jadi budak. Bayangkan jadi budak. Sampai menjadi kepala rumah tangga, pengawal raja. Pengawal raja itu kalau di sekarang itu pengawal presiden atau paspampres, kepalanya setingkat jenderal. Nah, bayangkan rumah yang diurusi dia, setingkat jenderal, dan itu di zaman Mesir. Di zaman itu luar biasa, sangat berkuasa gitu loh, melebihi zaman sekarang. Tapi apa? Tuhan menyertai sehingga berhasil. Di Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dibuatnya selalu berhasil. Ada kepercayaan penuh kepada Yusuf. Itu nggak mudah, prosesnya harus jujur, konsisten, manajemen yang matang. Bayangkan besarnya rumah Potifar, dia harus ngurus pembantu rumah tangga, cleaning, segala macam. Ini ada yang rusak, ada yang harus nyalakan lampu, harus apa. Dan Tuhan memberkati keluarga Potifar ketika Yusuf ada di situ. Firman Tuhan dikatakan, ketika kita kerja di satu perusahaan atau kita melakukan pekerjaan itu, Tuhan akan memberkati perusahaan itu ketika Tuhan menyertai kita. Dalam ujian yang berhari-hari dengan Tante Potifar, lanjut ceritanya, saudara sudah tahu ceritanya. Itu ditulis di situ, berhari-hari Tante Potifar itu merayu dan Yusuf tidak goyah. Banyak pelajaran dari Yusuf. Bagaimana dia bisa konsisten, dia bisa punya manajemen yang bagus. Itu ditempa. Di penjara pun, pada waktu ujian datang dan dia di penjara, dia dipercaya semua tahanan dan semua pekerjaan itu diserahkan semuanya kepada Yusuf. Wow, luar biasa. Dia mengatur makanan, bayangkan di penjara dia harus mengatur makanan, dia mengatur cleaning, pembersihan, terus pembelajaran kepada para napi-napi gitu. Nah, ini manajemen juga. Proses dari Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk menjadi Perdana Menteri. Nggak bisa tahu-tahu Yusuf dari pengantar makanan, tahu-tahu langsung jadi Perdana Menteri. Nggak bisa, perlu proses. Nikmati proses itu. Nah, kita jarang mau bersahabat dengan masa-masa ketika kita masih bingung, mencari tahu dan berusaha. Terlebih lagi kita harus berhadapan dengan perubahan. Hari-hari ini 2020 banyak perubahan. Di masa pandemi kita harus berubah. Semuanya serba online, serba daring. Dan kita harus bertemu secara online, Zoom, Google Meet. Terus kita belajar juga gitu, secara virtual. Banyak perubahan. Nah, maukah kita bersahabat dengan perubahan itu untuk menjadi yang lebih besar? Supaya 2021 kita menjadi lebih baik. Mari kita flashback. Apa yang sudah kita pelajari? Nah, kita juga melihat perjalanan Simon Petrus. Dia jadi nelayan. Sudah enak-enak jadi nelayan itu. Dipanggil untuk jadi hamba Tuhan. Dia nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Dia dibentuk untuk menjadi batu karang. Dia ikut Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Nah, akhirnya apa? Dia menjadi nama baru, dari Kefas menjadi Petrus. Nah, luar biasa. Nah, dia dijanjikan banyak hal, dia membayangkan banyak hal. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Selama perjalanannya nggak gampang. Dia harus menerima bahwa Tuhan harus disalibkan. Dia harus dikejar-kejar. Tapi di situ dia dibentuk oleh Tuhan. Menjadi seorang rasul yang militan. Dan sampai pada akhir hidupnya, dia menang. Dan sampai sekarang, Santo Petrus Basilika di Vatikan, diabadikan. Luar biasa. Di sana tempatnya Rasul Petrus mendirikan gereja. Wah, luar biasa. Dan itu menang. Jadi jangan menyerah. Mari kita kembangkan, mari kita asah kemampuan kita di proses ini. Nikmati prosesnya. Ya, dengan hidup dalam iman dan hikmat. Yang kelima, kerjakan bersama-sama. Setelah kita tujuan, planning, melihat diri kita. Dan keempat adalah apa? Empat apa tadi? Nikmati proses. Yang kelima, kerjakan bersama-sama. Lebih kuat ketika kita bersama. Tuhan memiliki rencana yang mulia bagi kita sejak awal penciptaan. Sebelum kita semua lahir,
Dia sudah memiliki visi bahwa kita akan beranak cucu, bertambah banyak dan memenuhi bumi, bahkan menaklukkan dan berkuasa atasnya. Kejadian 1 ayat 28. Nah, menarik sekali, pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan mengevaluasi kembali dan semuanya baik. Tapi apa yang dilihat tidak baik? Hanya satu kali Tuhan menyatakan apa yang tidak baik ketika Dia menciptakan, yaitu ketika Dia melihat manusia itu seorang diri. Artinya apa? Untuk memenuhi tujuan yang mulia, kita sudah dipersiapkan bagi kita bukanlah dengan jalan one man show. Jangan kita menjadi pemimpin yang one man show, menjadi orang yang maunya sendiri, maunya lonely, melakukan segala sesuatu itu sakarape dhewe, atau kita maunya sendiri dan nggak tahu orang lain. Nah, ini yang jadi pesan Tuhan bahwa kita harus melakukannya bersama-sama. Ada satu orang yang melakukan segala-galanya, tapi kita perlu penolong. Orang lain yang sepadan, yang bersama-sama dengan kita menaklukkan dan menguasai bumi. Seperti Adam dan Hawa. Hawa diciptakan untuk menjadi teman. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana kita berinvestasi dalam komunitas dan apa yang seperti Tuhan Yesus jalani. Yesus adalah anak Allah, semua bisa dijalani sendiri. Tapi Tuhan merekrut 12 muridnya. Nah, dipilih. Sebab apa? 12 muridnya memang tidak sempurna. Mungkin teman-teman kita nggak sempurna. Mereka mungkin melakukan kesalahan. Nah, 12 murid Tuhan Yesus juga meragukan Yesus, mengkhianati. Ada yang menyangkal Yesus, Petrus tadi yang sudah diceritakan. Tapi Tuhan tetap menegur mereka dan mengasihi mereka. Nah, ini, mari kita berinvestasi, mari kita terus mengajar seperti Tuhan sudah mengajarkan. Untuk apa? Memberitakan keselamatan. Bekerja bersama-sama. Dari zaman ke zaman, waktu ke waktu, kita nggak bisa sendirian. Tapi kita bisa melakukannya bersama-sama. Nah, untuk memenuhi tujuan yang mulia, kita tidak bisa lakukan seorang diri. Kita perlu orang lain. Maka lebih baik kita memberikan diri untuk tertanam dan membangun komunitas kita. Di IDM ini, mungkin hari-hari ini kita belum bisa bertemu muka. Tapi di IDM ini, ibadah dewasa muda, kita punya komunitas. Dan puji Tuhan, di dalam komunitas ini, orang-orang pilihan, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk kita bersatu, membangun diri kita, membangun orang lain, dan membangun pekerjaan Tuhan. Mari bergabung bersama kami di ibadah dewasa muda tiap hari Sabtu jam 5, dan juga ada komsel tiap hari Rabu, dan kita ada beberapa Zoom, kita ada sharing-sharing. Mari kita bangun komunitas. Itu diperintahkan Tuhan. Tuhan juga pakai murid-muridnya Rasul, dan Tuhan juga menciptakan Adam dan Hawa untuk kita bisa bersama-sama. Setiap nasihat, arahan, dan petunjuk yang kita bagikan dan terima kepada saudara seiman bisa membantu, mengevaluasi, dan terus menjaga kita selama kita menjalani tujuan hidup kita. Teman-teman bisa saling mengkoreksi, bisa saling memberikan wise advice, dan kita lebih kuat ketika kita bersama. Di Sabtu yang lalu kita bahas juga banyak pertimbangan, itu penting untuk bisa kita buat rencana. Mari di 2021, pesan firman Tuhan di 2021. 1. Punya tujuan hidup, new purpose. 2. Punya rencana yang baru. 3. Melihat ke dalam diri kita. Yang 4. Nikmati prosesnya. Dan 5. Kerjakan itu bersama-sama. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat yang 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita jalani kembali 2021 dengan penyertaan Allah, sesuai panggilan dan rencananya. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah nyampe kepada kami. Biarlah firman-Mu itu tertanam, membuat kami bisa membuat tujuan, rencana, dan melihat dan mensyukuri diri kita. Juga kita bisa menikmati proses yang Tuhan berikan, serta kita bekerja bersama-sama. Biarlah firman-Mu
selesai berbicara Tuhan, biar tapi firman-Mu tertanam dimanapun kami berada, media apa yang ada Tuhan. Biarlah jemaat-Mu dimanapun kami berada terbangun di 2021, punya harapan, punya terang yang baru untuk bisa melewati dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita sore hari ini, kita tetap bersukacita, kita tetap tersenyum, bahwa berkat Tuhan menyongsong kita di 2021. Kita jalani hidup ini dengan baik. Mari kita berdoa untuk menutupnya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk ibadah sore hari ini. Kami terberkati dengan pujian, penyembahan, dan firman-Mu Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami dengan keyakinan, dengan iman kami yang teguh. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami akan menerima berkat-Mu. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang percaya dan yakin, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.